Mr. Rasis, kembali lagi nih dengan saya Vira Cendra Darawijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Saksikan selengkapnya hanya di Rasis Infotainment. Selamat siang para lawyer yang hebat. Bang, hadir di persidangan Rasman PS Rasman PH si Hotman, gimana nih Bang? Karena suasana sekarang dikatakan tertutup untuk umum Bang. Abang melihatnya gimana Bang? Ya, jadi memang kalau terkait masalah tertutup atau terbuka, ini adalah menjadi kewenangan daripada peradilan itu sendiri. Tentu kita sebagai para advokat pun atau sebagai praktisi harus menghormati yang menjadi keputusan daripada pengadilan untuk melanjutkan persidangan ini. Seperti hari ini kita dapat melihat ternyata sidang dilaksanakan secara tertutup ya. Untuk pembuktian Bang? Ya. Jadi kalau untuk pembuktian, ya saya tentu memang harus tertutup lah ya dalam pembuktian ini, di mana kita dapat melihat proses persidangan yang dimungkinkan akan adanya bukti-bukti yang mengandung unsur asusila ya. Nah, maka menurut hemat saya sebagai seorang praktisi hukum, berdasarkan kewenangan daripada pengadilan, sah-sah saja untuk dilakukan secara tertutup. Namun persidangan SOP-nya ya kita anggap bukan terlalu ketat, tapi memang sudah produsernya. Abang setuju nggak dengan tadi ada kepolisian, ada penjaga penjaga protokol yang kita masuk aja harus diperiksa apapun itu? Gimana Bang? Nanti sebelum dijawab oleh Pak Jos sama Pak Willy ya, kondisi yang ada seperti saat ini tentunya dimulai oleh karena adanya pasca kegaduhan kemarin. Maka diberlakukan satu mekanisme yang menurut saya adalah sah-sah saja secara hukum untuk mengontrol ketertiban di dalam ruang persidangan nantinya. Semua yang masuk memang tadi kita lihat adalah dilakukan pemeriksaan secara ketat. Namun kita berpikir ini tidak merupakan sesuatu hal yang harus kita anggap sesuatu hal yang berlebihan. Ini adalah sesuatu hal yang wajar di dalam satu proses persidangan yang dimana sudah menimbulkan ada persoalan-persoalan atas kegaduhan pasca persidangan sebelumnya. Untuk Bang Jos sendiri sebagai lawyer yang pernah menangin perkara kasus apapun, namun tadi disayangkan salah satu lawyer atau pendamping dari Rasman sendiri, Herwanto, saat hakim belum datang dia bisa masuk sudah memakai baju kebesaran dia, tapi pada awalnya dia keluar dengan arti tidak membawa asli dalam kartu basnya sendiri. Itu memang SOP-nya harus kayak gitu, gimana Bang? Jadi itu wajib berkaitan dengan berita acara sumpah ya, wajib untuk diperiksa oleh majelis hakim ya, dan itu disesuaikan. Kalau memang sudah dimasukkan fotokopi harus dicocokkan dengan aslinya, itu wajib. Boleh kita makan? Oke, gimana Bang? Untuk persidangan ini dan kedua juga hari ini juga yang dibekukan yaitu Firdaus sendiri tidak datang. Gimana Bang melihatnya Bang? Apa emang tidak harusnya datang apa gimana? Tapi kan kalau untuk sebagai tamu boleh-boleh aja Bang. Gimana menanggapi itu? Jadi gini ya, kita pertama harus menghormati regulasi yang sudah terjadi. Nanti disambungkan ya. Hari ini memang kita tidak melihat rekan kita saudara Firdaus hadir, tapi kita mendapat informasi bahwasannya yang bersangkutan sedang mengikuti salah satu kegiatan yang sudah terschedule. Oke. Ya. Namun pada hakikatnya juga karena memang sudah diberitahukan sebelumnya, dalam situasi pembekuan kemarin dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tentu dengan tidak hadirnya beliau juga adalah menghormati ya. Namun apa yang disampaikan teman-teman kalau hanya untuk sebagai pengunjung, saya pikir sih tidak ada masalah. Hanya mungkin berkebetulan karena ada kegiatan sehingga tidak hadir. Silakan ditambahkan. Ya, jadi di dalam SOP persidangan itu baik pidana maupun perdata itu kelengkapan sebagai seorang advokat dalam hal ini legalitasnya itu memang wajib dipersiapkan, seperti kartu tanda advokat, kemudian berita acara sumpah daripada seorang advokat. Nah itu memang harus lebih dulu didaftarkan di bagian PTSP, nah kemudian diserahkan kepada majelis hakim yang memimpin sidang tersebut, dan kemudian diperiksa kecocokkan apakah sudah sesuai dengan asli atau tidak. Itu terkait dengan legalitas advokat. Sebagai pemeriksaan daripada legal standing ya? Ya, sebagai legal standing daripada kuasa hukum daripada si terdakwa. Nah, berkaitan dengan ketidakhadiran rekan kita Firdaus Wibowo itu sah-sah saja, karena memang
biasanya di dalam surat kuasa itu terdiri dari beberapa nama advokat. Nah, ketidakhadiran hari ini bisa saja yang bersangkutan mungkin sedang ada urusan lain. Nah, ini dimaklumi saja. Nah, harapan kita saat ini sidang sudah dinyatakan tertutup dan kemudian rekan Rasman Arief Nasution mengikuti itu, ini kita apresiasi. Artinya beliau sekarang tunduk pada penetapan hakim. Nah, meskipun sebelumnya sempat ada perlawanan dari beliau ya, meminta supaya sidang dilakukan secara terbuka. Nah, namun demikian putusan hakim itu yang tetap harus kita hormati, dan hari ini kita selalu persidangan tetap dilakukan secara tertutup dan rekan-rekan advokat dari Rasman Arief Nasution itu menerimanya, kemudian Bang Rasman sendiri selaku terdakwa dia juga menerimanya, dan kita apresiasi sehingga persidangan ini terus berlanjut. Dan kalau kita lihat ya dari pintu masuk tadi ya Pak Jos ya, memang sangat ramai sekali ya, tidak seperti biasanya. Tapi ini adalah sesuatu hal yang menurut saya bahagian daripada sesuatu hal yang tidak perlu dipandang berlebihan. Tentu kita dapat memahami kondisi-kondisi yang terjadi sebelumnya mengakibatkan hari ini begitu euforianya. Banyak pengunjung yang hadir di Pengadilan Jakarta Utara ini untuk menyaksikan persidangan yang kita lihat secara tertutup, dan kita harus dapat menyatakan hari ini saudara Rasman Nasution datang bukan sebagai seorang advokat, tapi sebagai terdakwa, ya seperti itu. Jadi apapun yang berkembang hari ini nanti di persidangan kita tunggu, karena persidangan baru berjalan 1,5 jam. Mungkin nanti setelah itu kita dapat informasi selanjutnya. Bang, ini yang menarik, banyaknya penjagaan dari pintu masuk bahkan sampai ke ruang sidang. Apakah ini kan bisa dibilang kasus pencemaran nama baik? Apa menurut abang ini berlebihan kah? Atau memang wajar hal-hal ini? Jadi gini ya, berkaitan dengan keamanan hari ini kan itu hal biasa bagi kami pengacara ya. Satu, kalau kita mengacu pada peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan, bisa saja ini bagian daripada jawaban terkait dengan kegaduhan kemarin. Itu satu. Yang kedua kan apa yang diatur dalam hukum acara ya, KUHP sendiri, bahwa terkait dengan 217, 218, 219 ya, kewenangan hakim untuk ketua pengadilan untuk meminta keamanan itu wajar-wajar aja bagi kami. Tetapi apapun itu ya, kami juga berharap bahwa hal-hal berkaitan penegakan hukum juga jangan dibatasi dengan keamanan yang berlebihan. Itu aja saya. Kita pikir protokoler yang ada hari ini, penjagaan yang super ketat kita lihat, tidak mengganggu ya. Semua yang penting kita bisa tertib, memenuhi apa yang menjadi regulasi ketentuan yang diterapkan oleh para pejabat atau pelaksana yang ada di bawah sampai ke atas. Semua itu kita pikir bagian daripada prosedural saja. Tidak ada yang menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam selama kita beritikat baik dan mengikuti aturan dan mekanisme yang diberlakukan di area daripada persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini. Balik lagi soal hakim sendiri Bang. Hakim kan kemarin juga ada pro kontra untuk penggantian, tapi pada akhirnya sekarang hakim ini juga masih tetap hakim yang kita anggap ketegasannya ada di ruang sidang. Abang setuju nggak dengan kata ketegasan itu? Apa yang menjadi dasar harus diganti? Itu yang jadi pertanyaan. Apa yang menjadi dasar harus diganti? Tentu kewenangan daripada untuk melakukan penggantian terhadap majelis itu bukan menjadi kewenangan daripada kita sebagai peserta pemerintahan. Itu adalah ditentukan oleh pengadilan itu sendiri. Ya kita hormati saja. Saya pikir tidak ada sesuatu hal yang terlalu berlebihan ya. Gitu. Tapi untuk ketegasan memang harus ya Bang ya? Ya, memang kalau pengadilan, malah kita berpikir, andaikan memang metode seperti ini diperlakukan secara terus-menerus, ini justru melakukan penghormatan setinggi-tingginya terhadap dunia peradilan. Dan kita akan merasa enjoy apabila memang mekanisme protokoler atau ketegasan atau aturan dan ketentuan yang dilakukan seperti ini ada sesuatu yang positif ya bagi kita sebagai seorang praktisi hukum. Oke. Feel dikit Bang, kemarin juga ada insiden sesama lawyer, ya kan, saling menunjuk di suatu tempat di TV. Nah Abang melihatnya gimana nih? Oh. Jadi ini kembali lagi kepada akhlak daripada masing-masing individu ya, di mana itu kan ditonton publik. Ya. Tentu kita sebagai pemangku Officium Nobail tidak seyogyanya melakukan hal yang sifatnya menunjukkan satu tindakan-tindakan yang patut diduga ini adalah konsep yang tidak sesuai dengan
kita sebagai pemangku officium nobile, sebagai advokat yang bermartabat, dimanapun kita menyampaikan pendapat tentu harus beretika dan memiliki akhlak. Jangan menjadikan ini seakan-akan menjadi panggung ya untuk menunjukkan kita ini menjadi seorang lawyer yang hebat. Bukan begitu. Sampaikan saja. Kita melihat lawyer-lawyer senior itu ya. Kita melihat lawyer-lawyer senior, ada Prof. Otto, ya, ada Todung Mulia Lubis, terus ada beliau Adnan Budi Nasution yang sangat kita hormati. Nggak seperti itu modelnya. Sampai harus jingkrak-jingkrak seperti itu ya, menurut saya ini harus menjadi satu pembelajaran bagi kita sebagai sesama advokat, agar silakan ditiru mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi kejadian itu yang beda dengan yang ada salah satu senior. Tapi kemarin di salah satu rakyat bersuara, itu salah satu TV yang dia naungin sama Aiman. Salah satu Firdaus sama Fitra itu saling menunjuk dan ada dugaan saling, tapi tidak terjadi deal dan akhirnya minta maaf. Gimana Bang sesama itu? Kan tadi saya sudah sampaikan, kalau toh mau minta maaf lebih bagus tidak usah dilakukan gitu loh. Ngapain dilakukan kalau toh mau minta maaf? Kalau memang merasa itu adalah sesuatu hal yang di luar kendali, di luar kontrol, lebih bagus diam. Atau kalau memang itu dianggap sesuatu hal yang, tapi ya sudah ya, ini tergantung pada masing-masing individunya. Tapi menurut hemat saya, kalau memang ini persoalan yang memang mengganggu harkat dan martabatnya, lakukan saja proses upaya hukum, kan bebas. Tapi kalau setelah dilakukan satu aksi ya, yang sudah ditonton segala penjuru di media, tapi tentunya ini menjadi satu tontonan yang menurut saya ada yang baiknya, ada yang tidak baiknya. Yang baiknya silakan masyarakat meniru, yang tidak baiknya silakan dipisahkan. Karena sebagai advokat yang memangku officium nobile, kita harus menjadi teladan di dalam menyampaikan narasi atau apapun di ruang publik. Tentu kita harus menyatakan diri untuk menjadi contoh yang terbaik. Ketersinggungan orang itu ya dianggap tidak masuk di substansi Bang. Dia karena memotong dengan kata, jangan kayak supir angkot. Gimana nih Bang? Apakah seorang lawyer mengasih statement itu tepat dengan di ruang publik gitu Bang? Ada bahasa yang lebih sederhana. Kalau kita mau debat, kita juga biasa debat di TV ya. Kita juga biasa untuk melakukan satu kritisi terhadap lawan debat kita. Tapi bahasa yang seperti itu menurut saya harus dievaluasi. Kan kita seorang advokat diajarkan untuk menggunakan SPOK, subjek, predikat, objek, kalimat, bahasa Indonesia yang baik. Maka diharapkan sebagai seorang advokat, baik di dalam pengaturan kode etik advokat, harus menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Mungkin bisa dengan bahasanya, mohon maaf saya masih bicara, gitu ya. Nanti kalau saya selesai bicara, baru giliran Anda. Bisa seperti itu, tapi ini adalah sesuatu hal yang menurut saya lost control, di luar pengendalian diri sebagai seorang advokat. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadi teladan yang harus dicontoh ya. Tapi kalau ada yang positif, silakan siapapun kita dapat belajar dari seorang advokat, baik itu junior maupun siapa. Karena apa? Junior atau senior terletak kepada etika dan tatanan moral kita sebagai orang advokat. Untuk Bang Jos sendiri, kata-kata bijak sebagai lawyer, ya kan? Gimana nih? Ya, kalau udah saya sih, kalau kata dia pesan moral ya buat teman pengacara ya. Berdirilah sesuai dengan profesi, bersuaralah sesuai dengan hukum, dan berjalanlah sesuai dengan apa yang perlu ditegakkan. Jadi kalau kita jadi pengacara, kata-kata yang keluar seperti tadi rekan saya katakan, profesi yang mulia atau profesi yang mulia tadi itu ditunjukkan. Jangan sampai tergambar bahwa pengacara salah satu bagian dari penegak hukum itu memperburuk proses penegakan hukum itu sendiri. Itu aja saya. Oke, thank you Abang tuh. Saksikan terus Rasis Infotainment, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.